Leres Bu. Oke. Kalau sanes MC loh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Bapak Teguh. Yang kedua, yang kami hormati Bapak Asisten serta Kepala UPD Kabupaten Mojokerto yang mungkin ada di sisi barat ya. Matur suwun rawuhe Bapak. Yang kami hormati Ketua AKD beserta seluruh kepala desa yang hadir pada malam hari ini, pengurus PPDI serta Apeknas yang berbahagia. Matur suwun sangat atas kerawuhan panjenengan sami, Ketua AKD beserta seluruh kepala desa yang hadir pada malam hari ini, serta Bapak Ibu undangan dan pengurus PPDI serta Apeknas yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bupati, Bu Irina, yang kami hormati Pak Sekda, dan yang kami hormati Bapak-bapak dari Kepala Dinas, yang kami hormati Pak Camat serta pengurus AKD Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu Kepala Desa ke Kabupaten Mojokerto, dan yang kami hormati rekan saya seperjuangan pengurus PPDI Bu, dari mungkin rekan-rekan perangkat pengurus kabupaten beserta rekan saya pengurus Apeknas Kabupaten Mojokerto. Mungkin pada malam hari ini saya beserta rekan-rekan pada malam hari ini untuk bisa berkumpul di pendopo ini dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat salam kami tujukan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah memberi tuntunan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin Ibu Bupati perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mungkin niki acara dadaan Bu. Dados rekan-rekan kepala desa ke Kabupaten Mojokerto niki mungkin kangen kali panjenengan. Makanya niki kula kemas kali panitia wis digelesean. Jadi diadakan kan gak boten formal. Kalau formal kan nopo koyo-koyo gak menyatu antara bupati dengan kepala desa. Tapi ketoknya kan hati. Ngono Bandung, Bandung. Perlu saya sampaikan juga, mungkin pada kesempatan malam hari ini saya mewakili pada rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Mojokerto yang mana di waktu Ibu waktu gak melok aku loh dia loh melok biyen aku kemarin saya ingin nyusup Bapak. Jadi untuk saya sampaikan guyon-guyon tuh tekan-tekan. Perlu saya sampaikan juga mungkin pada kesempatan malam hari ini Ibu, rekan-rekan kepala desa yang sebenarnya ya banyak kegiatan-kegiatan di desa masing-masing dalam waktu Ramadan, tetapi ini sebagian daripada rekan-rekan kita undang. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir, dan mungkin nanti ini sifatnya bukan formal, tapi nanti kalau memang
ada pertanyaan, ya saya bantu ini takut nih ngawur. Kalau memang nanti pertanyaan terlalu karena sifatnya ini silaturahmi dan ngomongan dari hati ke hati lah menandung. Jadi nanti pertanyaan nggak terlalu soalnya Padang Bandung itu berharap nggak sesuai dengan ngopi bareng bersama Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Mojokerto bersama Bupati lah. Makanya kami tolong nanti kepada Bapak Ibu Kepala Desa mungkin dihadiri dari Bapak Kepala Dinas terkait. Bila mana nanti ada mungkin pertanyaan, curhat bagaimana di desa masing-masing, tolong nanti disampaikan, tapi nanti dibatasi ya. Jadi tidak satu persatu nanti nggak sampai malam nanti. Jadi minimal nanti kita batasi maksimal sampai jam berapa Pak? Jam 10 lah, setengah 11 lah ya, setengah 11. Jadi supaya nanti karena ibu sendiri ini saya lihat dari nanti kasihan. Tadi waktu saya di sini ibu ke Surabaya. Setelah itu kembali ke sini lagi. Mungkin nginep di sini Bu, atau ke Surabaya lagi Bu? Ya, ke Surabaya lagi. Demi sopo? Demi kepala desa dan rekan-rekan perangkat serta BPD. Jadi perlu saya sampaikan, mungkin Ibu, mungkin Pak Sekda, saya mengingatkan daripada nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan PPDI dengan kepala desa, tolong Pak Sek, saya ingatkan ketemu panjenengan dari ADD Pak, ADD yang waktu itu rata-rata dikurangi, ada yang tambah, ada yang dikurangi, minimal sesuai dari janji panjenengan dengan Pak Sukung itu minimal nanti ADD sama minimal Pak di perubahan. Untuk Pak Sekda. Jadi minimal sama, kalau bisa ya ditambah. Jadi ini sesuai janji saya dengan Pak Sek, makanya saya sampaikan kepada rekan-rekan waktu itu perkecamatan supaya untuk permasalahan ini tidak, terutama dari perangkat, dari PPDI banyak pertanyaan ke saya. Pak, ADD kurang, ini apa cara wis menengok sik, saya berupaya, alhamdulillah saya menghadap Pak Sekda, aku Pak Agus yang bertanggung jawab soalnya saya selaku nomor Pak Sek. Nah, selaku ketua tim anggaran, memang kalau pancing ya Pak Sek ya, dengan omongannya ya. Jadi nggak perlu gaduh, terutama rekan-rekan PPDI. Nggak perlu gaduh, Pak Sek beserta pengurus AKD menghadap. Makanya perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan supaya ini saya hanya mengingatkan BE lali karena benar Pak Sek dia. Kene lali kulo, terutama Bandung ini paling ngomong gak enak, ya. Terus permasalahan ini saya malam ini mumpung ketemu Pak Sek, tolong saya yang mengingatkan. Dan yang kedua, Ibu, mungkin kalau bisa, karena ini ada perwakilan dari pengurus Apopnas, aku mau kok. Oh ya, paham dengan apa dari Apopnas, ini dari rekan-rekan BPD. Mungkin kalau anggaran mencukupi, mungkin tidak bisa tahun ini, mungkin tahun depan tambahin lah, teman. Iya. Yang penting anggaran mencukupi, lah teman. Jadi perlu saya sampaikan juga, yang penting tolong antara dari pemerintahan desa dengan lembaga BPD dengan BPDI itu sinkron. Oke, yang penting sinkron. Jadi memang ada salah satu desa dengan permasalahan dengan BPD dengan kepala desa tidak sinkron, terjadi permasalahan di APH, akhirnya ya yang beban dari mungkin dari Pak Sek juga beban, kalau ada permasalahan di APH dari Bupati juga beban, dan minimal saya berupaya untuk mensinkronkan antara BPD, BPDI dengan kepala desa. Siap kepala desa? Siap. Untuk siap-siap toh. Ya. Atau sekecil apapun, ya.
pantun kecil apapun. Jadi perlu saya sampaikan juga sesuai janji Ibu waktu di Pilkada itu permintaan ya non sewu sepeda, tapi alhamdulillah sepeda sudah direalisasi. Ada yang belum? Mana? Bangsal mungkin, tapi rata-rata sudah masuk. Belum apa? Jadi minimal janji-janji dengan Ibu Bupati hampir 99% sudah terrealisasi untuk permintaan dari kepala desa. Nah, jadi kami mohon saiki kan sing penting ojo janji, sing penting kan bukti, kan gitu. Tuhan di ngalor ngidul kan buktine kan udah karo goro, nggih ya. Kali wong nek digoro iku lara atine. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sampai nak tahu dijajarinya, tak terusan. Jadi untuk kedepannya kami mohon nanti dari bapak-bapak kepala desa, mumpung ini lengkap dari kepala dinas terkait yang terkait dengan desa, kami mohon untuk rekan-rekan kepala desa nanti menyampaikan sesuai dengan harapan kita semua. Dan yang paling terakhir, saya nggak pandang lebar, yang paling terakhir panjenengan gak usah ngomong 2024. Sing penting saiki kepala desa bangun desa ya apa apike, ya. Ngomong 2024 itu. Ngomong 2024 nek sampai saiki ngomong 2024 kurang pirang tahun, 3 tahun, 2 tahun setengah. Kalau bayi prematur itu kan gak sehat. Ya, arek goblok yang tolak, apa tenang bupati dia. Itu tambah gak nyambung. Kayak Bandung, Pak. Kayak Bandung. Jadi dia. Tulung. Yang terpenting kepala desa bangun desa ya apa carane disenengi masyarakate. Ngoten ta? Lalu ngomong 2024 wadah gak ketemu apa maneh konco-konco sing entek di 2022 bulan 9 untuk pilihan pilkada serentak kayak Purworejo ya mudah-mudahan nanti saya yakin ya sing anggota AKB apapun yang terjadi, kalau memang dari anggota AKB saya ikut membantu sepenuhnya ya. Bagaimana caranya rekan kita yang sekarang dari kepala daerah habis 2022, saya berusaha semaksimal mungkin untuk kepala desa anggota AKB jadi lagi. Ya Pak Temon ya, itu Pak Temon. Termasuk belas aman ya. Jadi perlu saya sampaikan. Nanti untuk kedepannya yang terpenting kita bangun desa. Terus yang paling terakhir, yang paling terakhir, kita nggak usah terpengaruh dengan berita-berita yang ada di medsos, terutama kemarin mengatasnamakan kepala desa berangkat ke Jakarta, tetapi permasalahannya akhirnya kita digiring ke sana yang jelek kepala desa. Otomatis saya juga kemarin diajak ke Jakarta, tiket disediakan, hotel disediakan, ini no. Jadi saya sendiri kemarin sudah menyangka, tetapi itu pun saya nggak berangkat ya, dalam arti nggak berangkat, jangan sampai nanti terjadi, saya khawatirkan terjadi betul akhirnya kepala desa yang jelek kan namanya, padahal ke sana itu bukan kepala desa juga, karena ada mantan kepala desa, ada juga BPD, Pak
Karena ini ada juga campur baur gak karuan, tapi di sananya mengatasnamakan kepala desa, elek nanti kepala desa. Dikiranya kepala desa diatur dengan orang-orang yang berkepentingan. Saya tidak mau seperti itu. Yang penting Mojokerto kompak, AKD kompak, Bupati kompak, OPD kompak, selesai. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagungan kesibukan masing-masing datang dalam panjenengan datang desa panjenengan, tapi alhamdulillah panjenengan saged rawuh kersa rawuh datang panggilan menika, dan untuk itu dalam mengaturaken matur nuwun ingkang kakang. Bapak Ibu yang kula hormati, kegiatan menika kita sangat nggak Pak nih. Jadi boten pesannya boten resmi gitu ya. Kita sama-sama duduk di bawah, acaranya dikemas ngopi bareng. Saya berharap ini nanti tidak hanya sekedar kita ini bersilaturahmi, tetapi kesempatan ini mungkin dalam matur nuwun mbok pilih panjenengan mangke wonten ingkang bagi disampaikan diaturaken demi kebaikan, kemajuan, kemaslahatan masyarakat panjenengan masing-masing. Bagaimana kita ini mensinergikan program-program pembangunan antara program yang sudah direncanakan dan yang akan direncanakan oleh pemerintah daerah, disinergikan dengan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dibutuhkan oleh pemerintah desa masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang sangat dihormati, nyuwun sewu, bahwa kita ini sekarang menghadapi situasi kan istilahipun kaki boten sekeco mboten Bapak Ibu. Radi boten sekeco niku terus pundi? Kalau menawi panjenengan ya, yang apalagi yang sudah menjabat saderengipun COVID-19. Menawi dalem nyuwun sewu, saya ini begitu dilantik jadi bupati langsung harus berhadapan dengan gelombang kedua COVID-19. Dadosipun kalau panjenengan yang jabatannya menika sudah sebelum COVID-19 pasti bisa merasakan bagaimana menjadi pemimpin di saat sebelum COVID-19 dan pada saat COVID-19. Sebagai salah satu bedanya pada saat pandemi COVID-19 ini bahwa dengan berbagai pembatasan-pembatasan tentunya banyak warga panjenengan yang kemudian harus mempunyai permasalahan terkait dengan ekonominya. Dereng malih dana desa panjenengan akhirnya juga harus direfokusi dan panjenengan juga diwajibkan untuk mengalokasikan untuk BLT, sehingga tidak bisa dipakai secara maksimal untuk melaksanakan pembangunan di desa masing-masing. Terus bedanya Miko sangat terlihat antara bagaimana kita ini menjadi pemimpin sebelum pandemi COVID-19 dan ketika pandemi COVID-19. Namanya Bapak Ibu yang kau hormati, saya mau sama datang di dengan sedangkan bahwa saat ini Kabupaten Mojokerto kita berada di PPKM level 1. Ini tidak lepas dari ikrar panjenengan semuanya. Terus terkait dengan COVID-19 niko, bahwa tidak ada satupun yang bisa memprediksi COVID-19 niko akan betul-betul berhenti mutasinya virusnya. Itu kapan tidak ada yang bisa prediksi, bahkan ahli-ahli ilmu kedokteran, ahli-ahli virus tidak bisa memastikan kapan mutasinya akan berhenti, sehingga kemudian penularan akan bisa dihentikan. Nah, satu-satunya yang bisa membuat kita ini bisa mengendalikan COVID-19 karena ini syarat utamanya supaya ekonomi bisa berjalan lagi. Nah, ini yang Bapak Ibu Kepala Desa yang punya tempat-tempat wisata itu yang betul-betul sangat merasakan. Saya kemarin sowan di Ketapang Rame, juga di Bencirang, Buntunggul, itu
terus hambatan lingkungan masyarakatnya yang nggak bisa jualan juga ke pajak, menjadi pagisan hambatannya itu luar biasa, tidak bisa jualan gara-gara tempat wisata ditutup. Nah, terus syaratnya supaya ekonomi bisa berjalan, itu adalah kita mengendalikan COVID-19. Satu-satunya karena kita tidak bisa mengendalikan virusnya, maka yang harus kita upayakan adalah kekebalan. Makanya saya matur saya dengan penjenengan, bila Kabupaten Mojokerto kita bisa memenuhi prasyarat untuk masuk level 1 karena dosis kedua kita untuk vaksin total dan vaksin lansia sudah memenuhi syarat. Nah, kenapa saya ini masuk di awal? Karena ini pada saat kita gelar pasukan datang Polres untuk operasi Semeru dalam rangka keamanan ketertiban masyarakat dan juga kesehatan masyarakat pada saat nanti Lebaran. Nah, menikah ternyata saat itu jadi naik, Bapak Ibu. Terus Pak Kapolri melalui sambutannya yang harus saya bacakan, per 30 April ini kondisi kesehatan kekebalan masyarakat terhadap COVID-19 ini akan bisa dijamin kalau vaksinnya dosis 2 total itu sudah mencapai 100%. Dan kemudian untuk dosis boosternya yang ketiga itu mencapai 30%. Permintaannya modal. Nah, Milo saya mau tolong. Ini kita alhamdulillah kondisi penambahan COVID ini landai. Landainya itu hari ini bahkan kosong nih, tidak ada penambahan kasus COVID-19. Kalau yang kemarin ya masih ada 1, 2, 3, dan kita tuh nggak pernah lebih dari 5 penderita per hari. Dan kita harus menjaga ini. Nah, Milo, ini yang saya khawatirkan yang selalu dalam sampai akhir Bapak Ibu saya ingin turun. Ini pemerintah tidak melakukan pelarangan mudik, tidak ada penyekatan, tidak ada pembatasan, sehingga pemudik ini diperkirakan naik luar biasa, bisa sampai 40% bukan dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu tidak ada mudik. Tahun 2021, 2020 kebetulan 2019 sebelum pandemi COVID-19. Jadi kenaikan ini diperkirakan melebihi 40% dari mudik tahun 2019. Nah, Milo saya mau turun datang penjenengan Banten. Manakala ada warga penjenengan yang belum vaksin karena sesuatu hal, pasti yang terjadi vaksin pasti. Karena untuk dosis lansia kita ini, dosis kedua kita itu masih tidak bergerak dari angka 60-an. Kita belum lebih dari 65 dari semua lansia yang ada di Kabupaten Mojokerto. Padahal menurut nanti masyarakat yang mudik-mudik dari mana-mana ini masuk ke desa jenengan, ke wilayah jenengan, tujuannya mau datang ke bambannya itu tadi, mau riayan ke orang-orang sepuh. Jadi saya ingin tolong manakala masih ada yang belum vaksin, baik belum vaksin sama sekali ataupun belum vaksin dosis kedua, yang tolong banyak ini jangan sampai kemudian bersalaman dengan orang-orang para pemudik yang berasal dari daerah-daerah lain. Karena nanti kalau banyak ini positif, maka kondisinya dia akan jatuh pada kondisi COVID yang seperti gelombang yang kedua. Jadi sampai terjadi radang pada paru-paru, dan ini nanti akan menjadi peningkatan kasus harian di Kabupaten Mojokerto, dan kita bisa berubah levelnya dari 1 menjadi level yang lebih tinggi. Nah, nanti kalau levelnya tinggi saya repot, saya ujian juga repot. Kalau kita harus menutup lagi tempat-tempat umum, tempat-tempat keramaian seperti itu. Jadi saya mau tolong bantuan penjenengan dan Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting yang ini dalam sampaikan. Lanjut berikutnya, banyak agenda-agenda sebetulnya dengan landainya COVID-19 ini, kemudian kita ini ketahuan banyak sekali program-program yang harus kita selesaikan. Di antaranya adalah nomor tunggal
nyuwun sewu terkait dengan pengentasan kemiskinan. Niki mau tidak mau dalam niki dan teman-teman OPD ini betul sakit melangkah sendiri loh Bapak Ibu. Kami ini sangat mengandalkan panjenengan Banten dalam hal pengentasan kemiskinan. Karena yang menentukan penduduk itu miskin maupun boten miskin itu panjenengan Banten. Prosesnya data DTKS ini nanti kok di atas desa tidak ada ya Pak. Data DTKS itu sah apabila hasil dari musyawarah desa. Jadi kita tidak bisa menentukan data masyarakat itu miskin atau tidak miskin tanpa melalui panjenengan standar. Data nyuwun sewu terkait dengan hal ini nanti saya juga mau dulu bantuan penjelasan masalah kemiskinan. Nah, termasuk pengentasan masalah kemiskinan ini Bapak Ibu, tidak cukup kita itu memberikan bantuan. Kalau kemudian kemiskinan ini dimiliki oleh orang-orang yang masih produktif, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ini memperluas lapangan kerja. Nah, memperluas lapangan kerja yang potensi sekarang ini adalah memperluas lapangan kerja di desa masing-masing. Jadi kita perlu untuk menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di tempat penjenengan masing-masing. Targetnya kita ini semua desa ini punya BUMDes yang tidak hanya nanti berpengaruh pada kemandirian desa, tetapi juga bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat penjenengan masing-masing. Masalah kemiskinan. Kenalin Pak itu masalah stunting. Kalian kalau lihat Pak Bandung ini, baik. Pak Bambang, Bandung masih masuk stuntingnya di sana. Masih masuk lokus stunting. Sudah ADM apa belum? Bapak Ibu nyuwun sewu nih, kalau kita nanti BB satu persatu panjang. Oke, namun intinya Bapak Ibu yang kami hormati bahwa saat ini dalam itu namun bagaimana dalam penjenengan kita itu berada pada situasi di mana kita itu harus betul-betul merapatkan barisan. Ya, karena apa? Pandemi COVID-19 ini tidak dicabut. Kondisinya masih pandemi yang sewaktu-waktu bisa lagi terjadi gelombang naik lagi. Tapi apapun itu, jangan biar saja. Yang penting kita itu fokus bagaimana masyarakat kita ini punya kekebalan, masyarakat kita tetap sehat, dan bagaimana kita ini segera memulihkan semua dampak akibat pandemi COVID-19. Ekonomi dan pendidikan itu adalah dua bidang yang paling terdampak. Sesudah itu disusul dengan sosial budaya. Namun Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya pernah matur kalau ini datang desa Kuinterjo. Lawo Bapak Haji. Ya, kemarin. Nah itu Lawo. Pak Kades Kecamatan Soko juga rawuh pada saat itu dalam tempat masuk. Nah dan ini memang untuk periode pemerintah daerah saya dan yang lain-lain yang seangkatan kalian dalam ini sangat spesial. Spesialnya apa? Tidak sampai 5 tahun. Waktunya pendek. Sudah waktunya pendek, harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Nah, bila Bapak Ibu yang sangat saya hormati, waktu yang pendek ini saya nyuwun tulung kita ini fokus. Bila saya matur jenengan, kita harus merapatkan barisan. Kita harus merapatkan barisan. Pada saat di Soko saya nyuwun tulung. Tahun politiknya tahun 2024. Monggo nanti kalau kita mau berpartisipasi dalam dunia perpolitikan tersebut, kita pada saatnya. Nah kalau tahunnya 2024 dia pakai kawan 2024.
Karena kalau mulai dari sekarang, terus nanti sudah mulai mengelompok-mengelompok, sudah ngeblok-ngeblok, maka barisan ini akan sulit dirapatkan Bapak Ibu. Padahal untuk kita bersama-sama mengendalikan COVID-19, untuk kita bersama-sama memulihkan semua dampak akibat pandemi COVID-19, kita ini tidak bisa menjalaninya dengan kelompok-kelompok. Kita harus sarung-sarung. Kita harus merapatkan barisan. Nah Milo, saya ingin tolong Pak Gus. Supaya lebih fokus, dan kalau ini saya bersyukur alhamdulillah makin mohon kita sampai sarung-sarung di Kota Sunda. Tapi mungkin nanti ya apa saya nyontul penjenengan bagaimana caranya kita punya forum yang lebih kecil. Mungkin ditindaklanjuti dengan membantu bupati begitu. Nah dan pun kan nanti pada saat kita itu nanti saling berdiskusi akan lebih banyak yang bisa berpartisipasi. Mengenai dewi boleh per kecamatan ini boleh obdale kangelan. Tapi kalau per kawedanan saya rasa nanti akan lebih bisa cepat nanti 4 kali pertemuan sudah bisa saat Kabupaten Mojokerto. Jadi nanti se-ex membantu Bupati Mojo Kasri misalkan. Karena memang pembangunannya nanti kita tidak bisa pasti akan jadi satu kira-kira kalau di Mojo Kasri di utara sungai apa-apa sih yang perlu kita perhatikan dan kita support bersama-sama misalkan seperti itu. Nah jadi kalau sewilayah Kabupaten atau se-ex membantu Bupati ini kita akan lebih mudah bicaranya karena ada kemiripan begitu karena satu wilayah satu lokasi. Sehingga nanti saya mau turun barangkali nanti sudah lebaran, gitu sudah lebaran kita akan berkumpul lagi nyantai mawon yang penting tidak usah resmi, nyantai resmi malah bagus rapat bersendiri. Nah jadi itu mawon ya kita bagi menjadi 4 sehingga nanti kita akan evaluasi lagi nanti apakah perlu nanti kita lakukan secara berkala sehingga teman-teman ini semuanya nanti tidak ketinggalan perkembangan pelaksanaan pembangunan maupun perubahan peraturan yang berlaku sehingga perso gitu loh apa yang harus diantisipasi dan apa yang harus ditindaklanjuti. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, intinya menghadapi Lebaran 1443 Hijriah ini semuanya tadi diharapkan harus waspada siaga penuh dari semua sisi. Karena ini adalah yang pertama setelah 2 tahun tidak diizinkan adanya mudik Lebaran. Arus besar-besaran, pun yang saking pundi akan masuk ke wilayah penjenengan masing-masing. Oke. Saya mau dulu kondisi dijaga, stabilitas, keamanan, ketertiban. Disiagakan sedanten timnya panjenengan, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kesehatan. Lajeng dipantau sinemawan yang keluar masuk. Karena kemarin termasuk saya ini tak mau panjenengan. Termasuk yang saya Bapak Ibu, kalau ini Brigjen Aris, kepalanya Badan Narkotika Nasional Provinsi langsung datang ke sini karena dilaporkan bahwa Kabupaten Mojokerto ini termasuk wilayah yang rawan terhadap peredaran narkotika. Namun Bapak Ibu yang kau hormati, bahkan wilayah Kabupaten Mojokerto ini ada satu wilayah yang masuk segitiga emas peredaran narkotika di wilayah Jawa Timur. Dan Nyuwun Sewu pengedarnya ini pun tidak kelihatan. Ada tidak kelihatan. Orang mengira bahwa yang mengedarkan niko itu orang baik-baik, tidak mungkin mengedarkan narkoba, tidak mungkin pakai narkoba. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi ada istilah pengedar tipis-tipis di Kabupaten Mojokerto. Jadi dia tidak mengedarkan banyak, mungkin hanya untuk 10 orang, mengedarkan untuk 10 orang, tapi rutin. Tiap 3 hari sekali misalkan dipasok. Jadi tidak pernah putus. Nah makanya ini juga menjadi masalah buat kita semuanya. Dan lagi-lagi Nyuwun Sewu, saya dan teman-teman ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau penjenengan sedanten ini tidak menjadi ujung tombak terdepan dalam penyelesaian masalah ini.
Dadah Nyuwun Sewu, kita memang harus bersinergi, kita harus bekerja sama, kita harus satu tim Bapak Ibu. Karena pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat tidak akan bisa sampai dan tepat sasaran kalau penjenengan tidak menjadi penunjuk jalan buat kita semuanya. Karena intinya kuncinya adalah di panjenengan semua. Macam ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sangat rawuhnya panjenengan. Dan kita katakan bahkan juga nyuwun sewu ya. Kalau barangkali macam ini, saya ini kalau ini jenengan diundang ya yang menerima BK-BK desa yang belum menyampaikan laporan misalkan seperti itu dan sewu Pak Gus. Untuk sekarang ini kita membuat sistem yang berbeda karena kita akan melakukan pendampingan, jangan sampai teman-teman ini yang menerima BK desa ini nanti kasusnya sama dengan yang tahun 2021 yang harusnya itu SPJ-nya itu segera jadi. Nah tadi sampai kemarin kita itu sampai ngapain jenengan kedua itu lama kok soalnya BPK itu kan begini. Nanti kalau kemudian kena sampling dan tidak bisa menunjukkan laporan pertanggungjawabannya, maka dinilai bahwa BK desa yang diserahkan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan meskipun bangunan fisiknya ada lumayan tersebut. Namilo nanti ini salah satu upaya kita semuanya memang menjenengan Bapak Ibu. Kita sebetulnya tidak ingin boten pengen belas, boten tidak punya pikiran pun tidak mau. Jangan sampai di antara kita semua yang ada di sini ini ada yang kemudian berurusan dengan aparat penegak hukum. Sampun ngatos. Nah makanya kita harus saling support, saling mengingatkan, saling mendukung satu sama lain. Nah terus saya yang sama punten intinya bahwa saya ini berkomitmen apa yang saya sampaikan termasuk pada saya sampaikan pada saat jadi politik itu memang merupakan satu cita-cita. Saya pernah tadi jadi politik saya perlu ingat betul Bapak Ibu bahwa untuk ADD ini saya siap menaikkan. Jadi saya sudah jadi. Nah untuk tahun 2022 ini saya kontak aku bersama. Kenapa? Karena potensi anggaran kita di tahun 2022 ini drastis. Gara-gara nongkrong, ya gara-gara pandemi COVID-19. Sudah menurut tidak hanya desa yang dituntut untuk mandiri, kabupaten pun juga dituntut untuk mandiri secara fiskal, secara keuangan. Bagaimana caranya PAD ini jauh lebih besar daripada dana transfer dari pusat. Kita sekarang ya komposisinya 20% PAD, 80% transfer dari pusat. Komposisi kita sekarang. Sehingga kita ini Kabupaten Mojokerto adalah daerah yang masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Kalau yang 80% ini dikurangi sama pemerintah pusat, bingung kita kebak-kebak. Karena komposisinya 80%, 20%. Nah maka untuk menuju kemandirian daerah yang 20% ini kita mengupayakan bagaimana 20% ini bisa kita tingkatkan setidak-tidaknya 50% lah. Sehingga nanti kalau ada pengurangan transfer dari pusat kita tidak kebingungan. Sama seperti desa-desa juga dituntut seperti itu. Desa ini dituntut untuk mandiri. Bagaimana desa ini punya pendapatan asli desa yang juga jumlahnya ini semakin besar, sehingga nanti ketergantungan desa terhadap dana desa yang ditransfer dari pusat ini juga akan semakin berkurang. Nah ini juga kita pikirkan, kita planningkan Bapak Ibu ke depan. Bagaimana caranya desa ini punya pemasukan. Nah dan karena saya nggak mungkin loh kita itu mau melakukan apapun tanpa biaya. Ya meskipun bisa. Tapi kalau kegiatan yang besar dan menyangkut masyarakat banyak, ya pasti kita itu butuh biaya. Nah Milo, ini yang sangat saya hormati sekali lagi. Saya matur nuwun rawuhnya panjenengan. Yang kedua, saya ingin menyuruh bahwa saya ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas saya sebagai kepala daerah sampai masa jabatan saya selesai. Nah, dan pelaksanaan tugas saya ini yang saya tidak bisa melakukan sendiri. Saya jauh
lebih memerlukan panjenengan di saat saya menjabat daripada di saat saya ini kemarin maju pada pilkada Bupati Mojokerto. Karena saat ini saya dan panjenengan harus jadi satu tim, mau tidak mau, suka tidak suka. Saya mengajukan. Saya sampaikan, mudah-mudahan betul-betul pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang mendapatkan berkah rahmat dari Allah. Kita disatukan dalam satu ikatan tim yang solid untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dan lain yang bisa saya sampaikan, Mas Nuwun Sangat sekali lagi dan yang pangapunten ingkang kathah dari saya tetapkan. Wekdal saya kembalikan kepada Mas Hariwis sebagai pembawa acara, sebagai moderator, sebagai yang sungguh-sungguh gitu ya, yang punya keringat dan segala macamnya lah, Mas pun pokoknya menyempet kabeh. Ada mohon sangat dan pangapunten ingkang kathah, mohon billah kepada sebab sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
ada di sisi timur. Di sisi timur itu mungkin termasuk mungkin Moro dan juga ada sisi sebagian yang masuk Moro dalam penanggungan. Di sini banyak kemudian ratusan candi yang kemudian tidak kita ekspor. Nah, kesempatan malam hari ini adalah kita ngobrol tentang potensi desa. Bagaimana desa di tempat panjenengan semua. Apakah kemudian sudah dikelola dengan baik? Karena apa? Kita baru mendengar kemarin, itu salah satu di Terawas, ada desanya Pak Teyu, Pak Rami, itu masuk 300 desa yang kemudian itu ranking di-ranking masuk dalam 300 desa objek wisata terbaik versi Kemen mereka. Dan semoga itu menjadi spirit kita untuk membangun desa ke depan. Nah, ini kita mulai. Nanti jadi kan Depok yang untuk situ untuk dulu berbeda dengan dulu. Kok belum? Pengertian mana di Depok ini biasa itu. Gimana saya mau bicara sama kamu itu? Mas Karen saya terbuka ya. Maaf kalian Mas Karen buat saya. Sakit dibuka. Dia pakai teori mawar. Kemudian monggo bagaimana Ibu memandang bahwa potensi desa di Kabupaten Mojokerto. Monggo. Mas Tenun, ini yang luar biasa dan menjadi salah satu prioritas yang harus segera kita laksanakan. Terus ngeten Pak Ibu dari kepala desa. Potensi wisata di Kabupaten Mojokerto ini adalah pasar. Artinya boten terus pasarnya jadi potensi boten. Tetapi wisata itu adalah market. Untuk kita itu bisa jualan semuanya. Jadi kalau ada satu daerah itu bisa memproduksi suatu barang, pasti dia akan butuh diteliti kemudian barang itu. Apakah itu dalam bentuk makanan atau yang kerajinan. Tapi ketika kita ini sudah punya daerah wisata, maka kita tidak perlu repot-repot malih. Boleh itu tak kirim di, tak kirim di, titik yang di modern. Kenapa? Karena kita bisa jual di wilayah kita sendiri dengan adanya pengembangan potensi wisata di Kabupaten. Nah, Kabupaten Mojokerto ini potensi wisata ini sangat luar biasa. Apalagi kalau kemudian potensi wisata yang luar biasa itu digarap dengan sangat baik oleh masing-masing desa di tempat potensi wisata itu ada. Kemudian yang kedua, Pak Ibu yang sewu, untuk menggarap potensi wisata itu tidak harus setiap desa ini menjadi tempat wisata, tidak harus. Kalau sudah ada satu wisata yang di situ bisa menjadi pusat, bisa berkembang wisatanya, maka daerah-daerah di sekitarnya ini bisa menjadi daerah supporting dalam wisata. Makanya hal yang harus segera kita lakukan sekarang ini adalah kita membuat master plan potensi desa seperti itu. Dari dulu itu jangan sampai kemudian Ketapan Rame isolasi kayak orang kepingin kayak Ketapan Rame, kemudian bikin semua persis seperti Ketapan Rame, tidak akan menarik. Nanti orang-orang datang jadi salah salah siji Ketapan Rame biasa sampingnya juga orang itu tidak boleh, ya sudah datang satu tempat sudah balik lagi. Tapi kalau kemudian kita bisa merangkai potensi yang berbeda-beda, maka kita bisa membuat misalkan satu tempat, namun istilahnya wisata itu akan dikatakan berhasil secara ekonomi, dampaknya terhadap masyarakat kalau orang yang berwisata itu kerasan. Terus kalau dia datang tidak hanya datang kemudian kembali tapi nginep. Kalau dia nginep tidak hanya semalam tapi bisa 2 malam, 3 malam, seminggu misalkan seperti itu. Sehingga kita bisa bikin paket wisata. Tergantung jenis paket wisatanya apa. Terus nanti dari desa ini ke desa ini ke desa ini ke desa ini. Nah itu akan sangat luar biasa. Nah bagi desa yang punya tempat wisata, tapi tempat wisata ini kan rentetannya banyak, hukumannya banyak. Dia homestay ini nanti butuh ya untuk laundry-nya, butuh untuk makan minumnya, butuh untuk jajan-jajanannya, butuhnya apa? Nah ini desa yang misalkan tidak punya potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi tempat wisata, ini bisa menjadi pemasok untuk barang-barang yang dijual di daerah wisata tersebut.
Nah ini sama-sama menguntungkan sehingga kalau saya satu yang segera harus kita wujudkan adalah punya master plan potensi wisata desa di Kabupaten Mojokerto. Nah kita akan bekerja sama yang tertinggi teman-teman di kita semua ini punya ketergantungan sama SDM dalam membuat master plan, sehingga nanti kalau kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti itu. Nah terus saya mau tolong jenengan segera untuk bisa apa ya istilahnya itu menggali apa ya yang bisa saya gali potensi apa, sehingga nanti pada saat kita ini turun timnya dan kemudian tim ini membawa alat ukur, tanya pasti tim ini tidak akan lihat sendiri, ngetek sendiri, tapi pasti bertanya. Jadi alat ukurnya nanti berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah ini nanti siapa yang akan ditanya, otomatis penjelasan ceritanya sebagai yang pemangku penanggung jawab pemerintahan di desa masing-masing. Jadi saya mau tolong ini dalam waktu dekat ini nanti kita garap melalui DPRD nih Mas. DPRD nanti kita bekerja sama, ada beberapa perguruan tinggi mungkin nanti yang akan masuk, sehingga nanti master plan terkait dengan peta desa wisata ini nanti akan bisa kita segera wujudkan. Nah ini, sehingga nanti kedepannya dengan kalau desa wisata ini sudah jelas dan running semuanya dan kita support, maka kita sudah nggak susah-susah lagi kalau cari market, cari pasar untuk menjual produk-produknya kita. Semuanya pasti akan laku kalau kita punya tempat wisata yang ramai dan representatif. Nah syaratnya lagi tempat wisata ini itu juga adalah kebersihan, karena sekarang ini pakai CHSG. Salah satu di antaranya itu adalah cleanliness, harus bersih. Makan yang sewu. Nah ini branding ke depan. Salah satu saya kan atur APD-nya akan saya naikkan. Tapi saya naikkan itu nanti saya titip. Titipnya apa? Titip pengelolaan sampah dari itu. Jadi tempat wisata itu harus bersih. Kalau tidak bersih, maka yang datang ya hanya orang-orang sekitar saja, orang-orang yang dari luar daerah yang duitnya banyak yang akan membeli produk jenengan. Saya yakin dia tidak akan mau datang kalau tempatnya ini tidak memenuhi syarat, tidak bersih. Nah maka pengelolaan sampah ini nanti menjadi satu hal yang akan kita harus serius Bapak Ibu, termasuk nanti jasa dari pengelolaan yang berawal dari masing-masing desa. Nah ya, seperti itu gimana? Oke yang jawab. Serius Pak? Sudah Ya gimana? Apa dilempar saja ke teman-teman ini? Teman-teman PDI itu sudah jadi semuanya itu nanti harus diberi kesempatan bicara loh. Jangan saja saja. Oke. Karena ada nama pulau, maka saya harus mengatakan. Oh ditanya dulu. Oh itu. Itu seru. Saya mau untuk bisa koni, aku tak minum. Oh iya, kita kan mencoba begini. Mas Remo juga dibuka untuk kali. Oke, mungkin ini ada tambahan dari Pak Ketua sebagai Ketua AKD ya, Mas Agus yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana kemudian masyarakat di bawah dan hubungan antara masyarakat di bawah dengan kepala desa atau perangkat desa membangun sebuah potensi desa yang itu diberikan pada persoalan objek wisata. Dan bagaimana kemudian yang tidak punya potensi wisata desa? Apakah itu pakai buatan? Kalau pakai buatan banyak yang terlalu besar itu nanti seperti apa? Nah, mungkin ada Mas Agus yang tahu betul kondisi di bawah yang dialami teman-teman kepala desa, mungkin sampai matur Mas, bagaimana sih persoalan untuk mengembangkan potensi desa khususnya di sektor wisata? Monggo Mas Agus. Oke, matur suwun Mas Agus tanyanya. Kayak solo bengkok ya, anak-anak. Jadi mungkin ini materi yang gua asuhin di awal ya. Kita masak itu kalau itu nih, kalau itu Iya sama catat tinggal. kalau catat, Gitu. ya sambil jawab terus, maka ibu bedakan. Oke. Kita jangan buka untuk dan ibu biasanya kak kalau mengenai terpaksa. Menurut saya, misalkan paksa,
Bukan maksa kula niki lho, kula bakulan ya. Mas. Jadi gini, mungkin pertanyaan dari Mas Riris boleh aku sing jawab dari aku kok sampai terus sampai golongan kok senang pantes. Ya. Jadi tolong Pak Ketapang Rame supaya memberi apa ya istilahnya karena pengalaman dan situasi dan kondisinya tiap desa itu masing-masing tidak sama. Jadi mungkin suatu pengalaman yang pernah panjenengan lakukan kita juga habis lumayan bagus wisata. Kalau untuk wisata memang tidak hanya kita kaya dengan potensi alam, tapi budaya, kuliner dan apa yang bisa menjadi destinasi bisa kita jual. Salah satu wisata yang bisa kita kita sepakat Ibu tadi menyampaikan beberapa desa dari tumbuhan wisata kita di Kabupaten Mojokerto tentunya tidak hanya potensi alam, hingga di beberapa tempat kawasan desa sungai tengah dan sebagian wilayah yang lain ini juga salah satu potensi Mojokerto untuk dijadikan tempat wisata. Tapi ada beberapa hal Ibu yang mungkin kami sedikit sampaikan bahwa untuk pembangunan wisata yang saat ini beberapa desa lakukan ini ada beberapa kendala Bu. Kami juga tidak ingin berhadapan dengan hukum terkait dengan pengenalan PKD. Beberapa desa memang potensi wisata banyak dijadikan di dalam PKD. Kami juga memahami bahwa untuk 9 atau 13 yang dalam proses revisi itu kami minta segera ditetapkan. Kami juga ingin mendorong agar bisa menyampaikan kepada legislatif kelas 9 terkait dengan PKD bisa ditetapkan. Kami tidak ingin nanti beberapa PKD yang digunakan bisa wisata ini berdapat hukum. Karena penggunaan lantai juga tidak digunakan untuk menjadi tempat bangunan. Kami mohon izin Bu, bahasa kami nyolong-nyolong jika lantai kedua itu sebagian juga kami gunakan untuk wisata. Karena kami percaya bahwa wisata ini menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan ekonomi warga. Karena dengan wisata masyarakat bisa berkarya, untuk bisa berjualan, untuk bisa membaca peluang. Salah satu di antaranya adalah sudah kami wujudkan di Banjaran Bu. Beberapa warga kami yang sempat beberapa tahun kemarin tidak paham dengan wisata, saya tidak ada wisata. Juga ini beberapa tempat di sebelah kami kesini juga kebetulan Protapa juga penanganan dan beberapa desa di Trawas juga banyak wisata. Kami juga ingin beberapa tempat di luar Trawas juga bisa menjadi wisatanya. Apalagi Ibu juga beberapa program yang digulirkan melalui beberapa kebijakan yang sudah bisa kami rasakan salah satu adalah Afrika jaminan untuk prioritas adalah wisata. Kalau kami bercerita tentang latar belakang sebagainya, saya Bu, kami bukan termasuk menggurui teman-teman, tapi kami akan bisa menyampaikan dalam wujud yang bisa kami sampaikan. Kami memang bukan bisa berkata-kata yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih kepada Pemkab atas dukungan dan motivasinya kepada kami untuk bisa meningkatkan wisata dan peningkatan pengembangan masyarakat. Nah itu Mas Agus, kami tidak bisa menyampaikan banyak hal. Terakhir kami terima kasih Bu berikan kesempatan malam hari ini. Kami dalam forum ini Mas Riris sebagai bangunan kami juga ingin nanti di Trawas juga diadakan akhirnya seperti yang malam hari ini di Lembaga Kabupaten. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mungkin terus saya sampaikan sebelumnya Bu, mohon maaf. Jadi permasalahan ini sebagai kendala saya sudah koordinasi dengan Pak Kepala Dinas DPRD. Mungkin nanti di bagian hukum bagaimana solusinya. Karena yang selama ini kita aturan yang disampaikan oleh Pak Ketapang Rame masalah TKD dialih fungsikan. Nah, rata-rata rekan-rekan belum paham
dengan permasalahan alih fungsi. Saya tidak menghendaki nanti rekan-rekan di waktu memang sementara sekarang aman, tapi mungkin biasanya kalau memang sampai habis masa berlaku jabatan itu biasanya bermunculan permasalahan. Makanya ini segera diatasi karena apa? Karena untuk masalah katakanlah di sini TKD dan RT/RW-nya itu lahan hijau atau lahan merah. Tetapi kalau memang ibu bupati disodori dengan tanda tangan yang intinya minta untuk persetujuan dari alih fungsi, kita harus berperan pada RT/RW-nya dulu, jangan sampai bupati nanti tanda tangan salah. Jadi kami mohon mumpung ketemu rekan-rekan, saya ingat untuk permasalahan yang tanah kas desa atau tanah bentuk yang alih fungsi, segera mungkin Pak Yuda perlu saya sampaikan, jangan segera mungkin untuk rekan-rekan untuk mendata. Jangan sampai nanti permasalahan terjadi belakangan, ibu dibacakan tanda tangan tapi RT/RW-nya salah. Jadi saya tidak menghendaki nanti dari ibu sendiri bumerang tanda tangan tapi terjadi permasalahan. Jadi yang terpenting kepala desa aman, bupati tanda tangan, tidak ada permasalahan ke belakangnya. Jadi segera mungkin rata-rata dari rekan-rekan kepala desa belum paham. Ini tanah desa, tak gawe pariwisata, tak gawe yang lain. Tetapi aturannya itu kan harus ada alih fungsinya, Pak. Itu harus dipedomani. Makanya kadang-kadang juga mikir kalau memang terjadi permasalahan yang bingung kita semua. Makanya mungkin Pak Yuda yang koordinasi dengan saya waktu di Gondang juga mungkin nanti mendata akreditasi rekan-rekan dari desa masing-masing, mungkin melalui Pak Camat nanti segera menengok. Itu Bu. Bu, Mas Agus kayak elah. Kamu lebih nangis ringan, pidato. Padahal tahu sih. Lali. Kau Mas Karim, halo. Aku lagi gak ngadeg gaya Mas. Pak Ida sedikit menjawab atas sebuah pencerahan karena saya mendengar bahwa di Kabupaten Mojokerto ini ada sekitar 700 TKD. Kamu tahu? Nanti kita aturan KPB benar nggak? Itu belum bersertifikat. Padahal pemerintah daerah mendapat amanah dari pemerintah pusat untuk segera melakukan sertifikasi di TKD yang belum tersertifikat. Nah, persoalannya mungkin kalau Pak Kepala Desa Abel ketika itu disertifikat dan kemudian menjadi aset daerah. Yang kedua, bagaimana kalau belum bersertifikat? Apakah nanti kita daerah itu desa mengajukan dana hibah? Boleh nggak? Nah ini sebenarnya boleh kalau buka loh, berhubung Mas Agus keceplosan, wis tak los mau di sana. Bagaimana apa sih? Winter itu mancing. Moga Yuda mungkin ada sedikit diaturi pencerahan karena waktunya terbatas. Jadi tolong itu saja kaitannya untuk masalah aset desa dan terutama yaitu yang mengenai TKD. TKD itu tolong untuk ditingkatkan. Jadi mungkin itu dananya dari mana? Mungkin bisa diambilkan dari dana desa. Dan juga kembali kami sudah koordinasi juga dengan BPN untuk diprioritaskan untuk tanah kas desa. Jadi saya minta tolong untuk desa-desa yang punya desa yang kita sebutkan kepemilikannya mohon disertifikatkan. Itu ya. Oke. Terima kasih dari kami. Jadi bisa anggaran desa dan desa itu digunakan untuk sertifikatan. Tepuk tangan untuk Mas Yuda. Nanti kelanjutannya diaturi sama teman-teman kepala desa. Ini penjelasan dari Pak Yuda tadi sudah berbagi tentang nama khas desa. Sejauh bahwa pemerintah daerah ini memang terkait dengan aset
Tangsel saat ini memiliki program pensertifikatan tanah. Nah, Bapak Ibu besok bahwa banyak bangunan-bangunan seperti puskesmas, SD dan sebagainya yang dibangun di atas tanah khas desa. Di dalam aturan, di dalam bangunan baik itu PP maupun PPRI disebutkan bahwa tanah khas desa yang di atasnya dibangun bangunan untuk fasilitas umum, maka tanah tersebut pengamanannya tanah tersebut disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Nah, monggo diketahui dalam Perda 2019 dalam PP. Saat ini pemerintah Kabupaten Mojokerto memang diberikan target oleh KPK dalam hal ini tim korps juga, jadi timnya KPK untuk pencegahan itu yang terus mengawal pensertifikatan atas seluruh aset pemerintah daerah. Nah, tidak hanya di Pemkab Mojokerto, di seluruh Indonesia lewat bawah. Nah, saat ini beberapa tanah khas desa sudah kita sertifikatkan atas nama pemerintah. Dan alhamdulillah atas support dan dukungan bapak-bapak kepala desa, program sertifikatan ini alhamdulillah berjalan lancar. Monggo bapak-bapak kepala desa, apabila masih ada keraguan, monggo pakai dapat berikutnya kita adakan pertemuan secara teknis kembali dengan kami dari BPKAD maupun ada dari Dinas, ada dari Dinkes, tentu saja yang ini bapak-bapak sama. Biar tidak gampang, nanti akan kami hadirkan juga dari pertanahan. Kekhawatiran bapak-bapak, apakah dia betul ini tidak masalah kalau disertifikatkan atas nama pemerintah daerah? Ini kalau nonton suratnya dari pemerintah provinsi Jawa Timur, dari Ibu Gubernur, ada yang menyatakan bahwa jelas-jelas untuk fasum yang di atas tanah khas desa disertifikatkan atas nama pemerintah. Monggo di lain waktu, bila bapak-bapak masih ada keraguan, bisa kita lanjut dengan pertemuan yang lebih lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau mohon. Ya, tepuk tangan untuk Bu. Mungkin next atau ada tambahan? Bang? Jadi pembuatan di atas Gunawan. Kota-kota. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Bupati, Pak Sekda, teman-teman OBD, Pak Kades Kabupaten Mojokerto. Menanggapi pertanyaan dari teman kami tentang RT RW, sekali lagi kami sudah proses untuk yang keinginan Bapak Ibu Kepala Desa tentang tanah khas desa, sekali lagi sudah kami ajukan, yang sudah mengajukan ke kami untuk dialih fungsikan menjadi pemanfaatan perubahan pemanfaatan dari LP2B ke buat kegiatan-kegiatan yang lain misalnya. Ini sudah saya proses itu sampai dengan provinsi, sampai dengan hari ini sekali lagi kami masih menyelesaikan untuk diketahui sama Bapak Ibu Kepala Desa bahwasanya kami masih menyelesaikan
bagian daripada RT RW itu namanya bukan LP2B lagi. LP2B kita itu 28.000 hektar, tapi ada SK yang terbaru 2021 Desember, itu namanya dari pertanahan, kalau saya ngomong itu ATR BPN, itu kita dapat SK-nya sejumlah 37.000 hektar. Namanya bukan LP2B tapi LSD, lahan sawah dilindungi. Kita masih menyesuaikan itu, kita masih mengkoreksi beberapa hari yang lalu. Insya Allah di akhir bulan ini untuk LSD yang 37.000 lahan sawah yang harus dilindungi, yang seharusnya LP2B kita dari RT RW yang lama 2012 yang lalu itu 28.000. Sekarang ini LSD kita sesuai dengan SK sekali lagi 37. Saya koreksi untuk bisa kembali ke situ, ini juga agak susah. Oleh karena itu beberapa hari ini tim kami dari pertanian sama kami sama BPN pusat sudah survei ke desa-desa. Kalau tahu dengan kepala desa ya sudah selesai, sudah kita lakukan survei. Insya Allah di minggu depan ini sebelum akhir bulan kita sudah menetapkan LSD untuk pengurangan dari 37 itu. Mungkin ada yang sudah diuruk misalnya kemarin, tapi itu lahan LP2B akan kami kembalikan menjadi lahan yang memang peruntukannya sekarang. Meskipun hari ini itu masih lahan LP2B, tapi sudah diuruk sampai hari ini untuk kepentingan yang lain. Sesuai dengan ini kita update untuk mengurangi dari nilai jumlah LSD 37.000 hektar itu kembali ke 28. Jadi mohon doa restunya untuk segera kami akan bisa menyelesaikan LSD dulu tahap pertama. Insya Allah di bulan berikutnya proses RT RW-nya itu adalah bagiannya dari proses ini. Untuk LSD ini gunanya untuk apa? Perizinan yang lain di OSS, sementara di samping menggunakan Perda RT RW tahun 2012, kita juga sudah akan bisa menetapkan lahan sawah yang dilindungi itu sebagai acuan dari BPN. Untuk lebih teknisnya lagi, kalau memang kurang bisa datang ke kami di kesempatan lain di kantor panitia. Sekian tambahan dari kami. Terima kasih Mas Dari. Kalau betul, Mas Agus salah pun kantor Pak. Ini baru sekali Ibu selama ini untuk penyertifikatan dari aset sementara ini mungkin laporannya belum ke, ternyata tidak ada permasalahan. Padahal selama ini kepala desa kepingin diajak ngomong bagaimana, karena di situ ada kita sama-sama tahu bahwa sesuai Permendagri nomor 1 kita harus bisa bedakan antara pasung dengan kepentingan umum. Karena otomatis mohon sewu Pak Sekda dengan suratnya Pak Sekda kepada camat bahwa untuk aset pemerintahan Kabupaten Mojokerto itu memang dalam bangunan itu adalah aset pemerintahan Kabupaten Mojokerto, tetapi di dalam untuk tanahnya
rata-rata macam-macam. Non sewu, ini informasi. Jadi 3 minggu yang lalu, kurang 1 bulan yang lalu, rekan-rekan kepala desa itu di mana Bu Ge, resah, kan jelas resah dengan adanya surat yang memerintahkan Pak Camat bahwa untuk kepala desa segera mensertifikatkan yang namanya aset pemerintahan daerah. Tapi setelah saya kumpulkan daripada rekan-rekan kepala desa, khususnya akadem, itu macam-macam. Satu, memang ada itu asli aset TKD sesuai dengan letter C. Ada yang memang pada waktu itu kepingin masyarakat itu kepingin didirikan SD, itu diberikan sebuah tanah urunan daripada masyarakat desa untuk berdirinya SD. Ada yang masih nama orang per orang. Itu nanti apa nggak bermasalah? Kalau nama orang per orang otomatis namanya penyertifikatan itu kan harus mengetahui ahli waris. Nah, kita kan harus tahu sejarah tanah. Bukan dalam arti kita menentang tidak, Bu, tetapi minimal masih gak semua kepala desa, jangan ngomonglah pengurus akademi biar bisa menyampaikan kepada rekan-rekan kepala desa. Makanya pada waktu itu saya bersikukuh, apapun yang terjadi kalau memang dari pengurus akademi nggak diajak ngomong dan bagaimana solusi yang terbaik, apapun yang terjadi, bukan kita menentang pemerintahan, tidak, Bu. Apapun yang terjadi adalah saya selaku yang dituakan di rekan-rekan kepala desa, apapun yang terjadi saya yang akan bertanggung jawab. Jangan sampai nanti bupati sama kepala desa diadu seperti ini, resah, Bu, rekan-rekan kepala desa. Makanya ini tidak usah diperpanjang lebar. Kapan kita duduk bersama mencari solusi yang terbaik, karena harus dipedomani. Tanah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun muncul masalah. Itu yang harus dipedomani. Jangan sampai nanti ibu dijebak dengan permasalahan itu, akhirnya seenak-enak istirahat di OT-OT. Kan benar, Bu. Ini pengalaman. Makanya tidak usah dibicarakan di sini. Mas Kari itu sudah mancing-mancing mana ya. Aku kok tambah berpancing. Apapun yang terjadi, rekan-rekan kepala desa, khususnya anggota akademi, adalah saya yang bertanggung jawab di depan. Tak usah duduk izin nanti. Ya. Nanti rekan-rekan tidak terjebak dengan permasalahan, karena ini kalau memang penyertifikatan harus mengadakan musdeh, berunding sama dengan tokoh masyarakat, kita menata bagaimana sejarah tanah yang dulu. Kalau tadi berpanjang masalah ini, biar aku kepengen diundang Pak Sekda, omong-omongan bareng, solusinya opo, minimal yang masalah hukum aku ya mau kalah. Jadi masalah hukum saya nggak mau kalah. Apapun yang terjadi, saya untuk melindungi rekan-rekan kepala desa. Setuju, Nggih? Setuju. Wih, kok diperpanjang, Nggih? Tambah panas aku kok ya. Maaf. Oke, matur suwun Mas Agus. Artinya bahwa dengan kita bersama seperti ini, maka akan saling kita juga disitulah kemudian muncul trans, akan saling bertanya, sama-sama membangun daerah Kabupaten Mojokerto, terutama sektor yang paling depan adalah kepala desa. Jadi saya matur suwun sangat. Sebenarnya saya ini warga kabupaten sebenarnya. Mari serius semua. Loh, kalau bukan serius, kalau saja ini timbangin Mas Agus. Sebagai itu orang gini terus. Ini kalau zaman demo biar turunkan harga minyak goreng, turunkan harga ini, turunkan harga. Bukan demo saja nih. Bukan itu saja. Cuman ada di blog orientasi terus juga. Dan aku orang kopi kalau rokok ya pacaran. Kalau ada biasanya kalian demo, ayo demo, buat daerah, buat waktu itu, Bu. Waktu itu, jadi kan masuk baru tambah rotok. Gunawan. Bahkan tadi Bu Ibu matur bahwa kepala desa itu orang desa ya apa saja.
Iya, Tribun. Pak Bambang dulu kita nunggu Gunawan. Apa nih bayang lo Pak Bambang ini Gunawan. Iya, Oh, Gunawan sing alas kuwi. Nggih, terus kota-kota wajahnya sendiri sendiri Gunawan. Saya Gunawan iku lho. Terus aku tuh bayang masih sendiri Gunawan sendiri Pak Bambang. Terus Karena wis ketemu gitu kan. Nah, tapi kalau matur, ono kepala desa saya lebih mirip Gunawan gitu. Pundi sinten iki? Ibu nanti. Wau gotik tentu iku sebelah mobil putih niku. Iya. Pundi? Bu. Mohon bagi kepala desa yang merasa wajahnya mirip Gunawan. Nah, ini ada yang nunjuk-nunjuk, pripun Bu? Kayaknya cukup lah, lanjut. Oke, nek dilanjut iki mesti lumo. Kalau kita pas aku dibuatin bertanya. Oke, mungkin banyak kali kita sambung tanpa ada pertanyaan nih, karena teman-teman sudah payah mungkin itu jika harus kembali ke Surabaya. Ini Surabaya atau Periki? Periki mau. Mampu apa sih? Untuk Periki. Si takut masih jauh Pak. Loh, Allah sing takut. Beliau-beliau kan dari seberang. Jangan masa cerita untuk bahasa mana. Lah dia kan pokoknya bahasa turun ke Periki. Nek kula boten salah. Wah, ini Bu. Betul Pak. Oh, dia pun. Sebagai kemarin Ibu matur kenapa saya tidak tunggu TV karena saya masih punya anak-anak di Surabaya. Kabupaten untuk closing statement sebagai closing statement dari beliau, dan mungkin kita berharap sama-sama dengan agenda seperti ini. Tidak tahu konsepnya biar Mas Agus sama teman-teman tadi itu kita membangun sebuah kepercayaan dan kebahagiaan bagaimana desa ini kita bangun bersama-sama, milik kita bersama. Mumpung Ibu masih ada di sini, mohon closing statementnya. Dan alhamdulillah ternyata dagangan saya laku meskipun hanya 1 bungkus. Monggo Bu, closing statement. Oh, tidak. Iya, baik. Matur nuwun. Nggih, Pak, kalau bikin nanti pribadi aja, pribadi. Kasih nanti teman-teman ya. Nggih, bukan desanjungan mau berapa? Soal tutup. Nanti langsung sendirian saja ya. Kasihan teman-teman sudah waktunya pulang. Baik Bapak Ibu, dari matur sangat ya, matur sangat kawulnya. Alhamdulillah sakit gayeng dinten menika dalu menika mudah-mudahan ini semakin mempererat tali silaturahmi kita dan juga semakin memperkuat sinergitas antara pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan pemerintah desa di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Sekali lagi matur nuwun sangat, saya mundur dengan panjenengan yang sudah saya sampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto yang menjadi tonggaknya adalah para kepala desa. Nah, jadi tadi kita coba diingatkan semuanya bahwa para kepala desa ini terhimpun dalam organisasi AKD. Nah makanya kalau ada sesuatu yang memang harus ditindaklanjuti pada seluruh rekan-rekan kepala desa, ini Pak Sek dan teman-teman seluruh kepala OPD tadi sudah disampaikan mungkin, monggo ayo untuk lancaran semuanya pada sapi-sapi sekitar ya. Teman-teman dari AKD ini sebelum kita ini melangkah lebih jauh untuk diinformasikan lebih dahulu dan nyuwun sewu tadi mau dalam satu makin penjelasan bahwa saya akan minta kegiatan seperti ini untuk dilaksanakan secara rutin. Oke, kita betul tadi saya ini mohon tahu dan nah kita coba 4D. Nah 4 ini buat karena 4 kali ya, 4 kali ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah nanti hasilnya kita evaluasi mau berapa kali. Saya kira itu nanti sesuai dengan konteks yang akan kita bicarakan, apa yang nanti akan kita capai dengan pertemuan kita per wilayah
membantu bupati seperti itu, dan saya mau mendorong dengan untuk bisa meluangkan waktu barangkali untuk sesi yang pertama nanti di sini dulu ya, di sini dulu untuk yang sesi pertama. Nah nanti untuk sesi berikutnya mungkin kita bisa pertimbangkan, barangkali nanti bisa kita pindah tempat di tempat-tempat salah satu desa yang akan menjadi bagian dari wilayah Islam bupati seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu panjenengan sambil nampi tuju Pak Ibu. Nanti saya pasangkan kepada Pak Agus dan teman-teman AKD untuk bisa menindaklanjuti dalam hal pelaksanaan dan perencanaan kegiatan ini, nanti disinkronkan dengan teman-teman khususnya nanti dalam pelaksanaan ini hubungannya dengan bagian umum dan PKP seperti itu. Oke. Baik, sekali lagi matur nuwun Bapak Ibu, matur nuwun sangat saya titip teman-teman nanti sudah lebaran. Saya titip masyarakat panjenengan masing-masing nanti pada saat lebaran Idul Fitri 1443 ini. Saya nyuwun tulung ini siaga sedanten antisipasi membludaknya masyarakat yang datang mudik masuk ke desanya masing-masing, dan khusus untuk daerah wisata Pacet, Trawas dan juga Tetes itu ada Bukit Kayu Putih itu yang ya Tanjungan juga Tanjungan Pak Politik ya Tanjungan Bogor iya saya dulu terus tapi biar terus aman-aman terus, jadi aku makanya kalau Pak Agus ngendikan saya sudah tahu ini sudah tahu karena saya sudah sama pikirannya juga politik gitu loh, jadi nggak usah disampaikan tapi kalau ya nanti kita akan bahas ya. Jadi kayak saya ini Tanjungan sama kemarin di modelnya Watu, karena nanti Watu akan dipakai pada saat perayaan HUT Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Kita dayungnya nanti akan di situ, sehingga kita akan siapkan termasuk nanti lomba dayung nasional yang akan dilaksanakan itu bekerjasama dengan Marinir gitu ya, Pasma. Mantan Bapak Ibu sekali lagi matur nuwun sanget kawulnya, mudah-mudahan jadi amal soleh dengan santen. Dan nyuwun tulung ya saya itu kebiasaan ngoten nggih. Kalau ibu-ibu ini berulang-ulang kades-kades saya yakin keluar dari sini langsung mundur. Kalau yakin, mantan loh, kades ini yakin loh. Tapi Pak Kades-kades, saya nyuwun tulung nggih, saking mriki langsung mundur sendiri. Dan sekali lagi tetap masyarakat panjenengan sedanten pada lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Nyuwun pangapunten sakata-katanipun sampai kepanggihane wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang. Like sekarang.